Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Galio Ilmu. Kali ini kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Caranya untuk menyederhanakan pecahan ini adalah dengan membagi bilangan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Contohnya, misal ada pecahan 3/12. Itu jika misalnya diminta untuk menyederhanakan, caranya adalah yang pertama, untuk menyederhanakan kita lihat di antara pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut yang paling kecil itu angka berapa. Nah, pada pecahan 3/12 angka yang paling kecil adalah angka 3. Cara yang pertama untuk menyederhanakannya adalah 3 ini kita gunakan untuk membagi bilangan pembilang dan juga penyebut, bisa atau tidak. Nah, misalnya kita bagi dengan angka 3, pembilang kita bagi angka 3, penyebut juga sama, kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 bisa tidak? Iya, bisa. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1/12 dibagi 3 berapa? Iya, 4. Nah, sudah ketemu. Maka 3/12 jika disederhanakan hasilnya adalah 1/4. Ya, jadi untuk menyederhanakan pecahan caranya adalah dibagi dengan angka yang sama. Apa yang dibagi? Yaitu pembilang dan penyebut. Jika misalnya dibagi 2, pembilang harus dibagi 2, penyebut juga harus dibagi 2. Jika misal dibagi 3, pembilang dibagi 3, penyebut juga harus dibagi 3. Dibagi 4 juga sama, pembilang dibagi 4, penyebut dibagi 4. Bagaimana jika salah satunya tidak bisa dibagi dengan angka tersebut? Maka harus ganti dengan angka yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Contoh misalnya, yang pembilang bisa dibagi 2 tapi penyebutnya tidak bisa dibagi 2, maka tidak bisa kita sederhanakan dengan cara membagi angka tersebut. Kita menggunakan dengan angka yang lain. Nah, kita kasih contoh lagi. Misalnya ada lagi contohnya 4/32 jika disederhanakan. Nah, saya ulangi lagi, untuk menyederhanakan pecahan, langkah yang pertama kita ambil angka yang kecil. Jika angka pada pembilang dan penyebut terdapat angka yang kurang dari 10, kita pegang dulu angka yang kecil itu. Nah, pada pecahan 4/32 itu yang kecil adalah angka 4. Maka kita coba gunakan angka 4 untuk membagi pembilang dan penyebutnya. 4 dibagi 4 bisa, 32 dibagi 4 bisa atau tidak? Bisa. Oke, berarti bisa. Nah, 4 dibagi 4 itu hasilnya 1/32 dibagi 4 itu hasilnya adalah 8. Iya, betul. Maka 4/32 jika disederhanakan hasilnya adalah 1/8. Sampai sini sudah paham? Lanjut lagi dengan angka yang kecil ya. Misalnya lagi ada contoh 5/30
jika disederhanakan caranya adalah ada angka yang kurang dari 10 yaitu angka 5. Kita coba pegang angka 5, kita bagi dengan angka 5 pembilang dan penyebutnya. 5 dibagi 5 bisa? Bisa. 30 dibagi 5 bisa? Oke, bisa. Berarti kita bisa menggunakan angka 5 sebagai pembaginya. Nah, 5 dibagi 5 ada berapa? 1 per 30 dibagi 5 ada berapa? Iya, 30 dibagi 5 ada 6. Maka 5 per 30 jika disederhanakan hasilnya adalah 1 per 6. Nah, sekarang kita coba contoh yang lebih besar lagi. Kita coba contoh yang lebih besar lagi. Untuk angka yang lebih besar misalnya saja adalah, sebentar, sebelum yang lebih besar ini agak lebih kecil, 6 per 9 misalnya. Misal ada angka 6 per 9, kita langsung pegang angka 6 ya. 6 per 9 dibagi 6 pembilang dan penyebutnya, bisa tidak? Kalau pembilangnya 6, 6 dibagi 6 bisa. 9 dibagi 6 bisa tidak? Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Maka kita tidak bisa menggunakan angka 6 sebagai pembaginya. Kita harus mencari angka yang lain. Maka kita mulai dengan membagi dengan angka 2 ya. Yang paling kecil untuk membaginya adalah angka 2. 6 dibagi 2 bisa? Bisa. 9 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Maka kita tidak bisa menggunakan angka 2. Tidak bisa menggunakan angka 2, maka kita naik lagi, kita bagi dengan angka 3. 6 dibagi 3 bisa? Bisa. 9 dibagi 3 bisa? Bisa. Oh iya, maka berarti kita bisa menggunakan angka 3 sebagai pembaginya. 6 dibagi 3 sama dengan 2 per 9 bagi 3 sama dengan berapa? 3. Iya. Setelah ini masih bisa dibagi lagi. 2 sama 3 masih bisa dibagi lagi. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka yang paling sederhana dari 6 per 9 adalah 2 per 3. Nah, angka yang lebih besar lagi, contohnya adalah misalnya 12 per 30. Jika kita ingin menyederhanakan angka yang angkanya lebih dari 10, katakanlah angka yang besar, kita susah untuk memperkirakan langsung dibagi berapa, maka kita mulai dari membagi dengan angka 2 ya. Jika membagi dengan angka 2 tidak bisa, kita naikkan lagi menjadi dibagi dengan angka 3. Tidak bisa, kita naikkan lagi dibagi angka 4 dan seterusnya ya. Nah, pada angka 12 per 30 kita awali dengan membagi 2. 12 bagi 2 bisa? Bisa. 30 dibagi 2 bisa? Bisa. Maka kita gunakan angka 2 untuk membaginya karena bisa. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke. Per 30 dibagi 2 sama dengan 15. 6 per 15 masih bisa dibagi lagi? Masih bisa disederhanakan lagi? Iya. Nah, kita pegang 6 karena kurang dari 10 ya, ada ya. Maka 6 dibagi 6 bisa. 15 dibagi 6 bisa? Tidak bisa. Maka 6 tidak bisa untuk membagi semuanya. Kita bagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 bisa. Tapi 15 bagi 2 tidak bisa. Maka kita ganti lagi, kita bagi dengan angka 3. Kalau 6 dibagi 3 bisa? Bisa. 15 dibagi 3 bisa? Bisa. Maka kita gunakan angka 3 untuk membaginya.
6 dibagi 3 sama dengan 2, per 15 dibagi 3 sama dengan 5, maka 12 per 30 hasilnya yang paling sederhana adalah 2 per 5. Nah, bentuk paling sederhana dari 12 per 30 adalah 2 per 5. Contoh selanjutnya yang lebih besar lagi, misalnya ada 20 per 36. Bentuk paling sederhananya adalah, nah, karena bentuk angkanya besar, maka kita mulai dengan membagi 2 dulu. 20 dibagi 2 bisa? Iya, bisa. 36 dibagi 2 bisa? Iya, bisa. Berarti kita gunakan 2 untuk membaginya. 20 dibagi 2 itu sama dengan 10, per 36 dibagi 2 itu sama dengan 18. Nah, masih bisa disederhanakan lagi, masih bisa dibagi lagi. 10 per 18, ya kan? Dibagi berapa? Ya, kita mulai lagi dengan dibagi 2. Nah, 10 dibagi 2 itu ada 5, per 18 dibagi 2 itu ada 9. Masih bisa dibagi lagi kah? 5 per 9? Iya, sudah tidak bisa. Maka bentuk paling sederhana dari 20 per 36 adalah 5 per 9. Nah, ini kalau misal kita tidak membagi secara bertahap, yaitu dibagi 2, itu bisa langsung dibagi 4. Ini 20 per 36 itu bisa langsung dibagi 4. Nah, ketahuannya dari ini, kita bagi 2 itu ada 2 kali, berarti 2 kali 2 itu ada 4. Nah, bisa kita bagi 4. Tapi jika kita tidak bisa langsung memperkirakannya, maka lebih baik kita bagi secara bertahap, yaitu mulai dengan dibagi angka 2. Jika tidak bisa, kita naik lagi ke angka selanjutnya. Contoh lagi, misalnya kita buat contoh lagi yang terakhir, misalnya 27 per 54. Itu jika disederhanakan dibagi berapa? Dibagi berapa ya? 27 per 54. Kalau 27 kita bagi 2 bisa? Tidak bisa. Maka kalau salah satunya tidak bisa, kita tidak bisa menggunakan angka 2 untuk membagi. Jika dibagi 3 bisa? 27 bagi 3 bisa. Oke, maka kita buat 27 bagi 3. Kalau 54 dibagi 3 bisa? Iya, bisa. 54 dibagi 3 bisa. Kalau tidak percaya, kita buat Prokabitnya ya. 3 kali berapa ada 5? Kemarin yang sudah mengikuti Prokabit, pembagian dengan cara Prokabit, 3 kali berapa ada 5, itu yang mendekati adalah kali 1, hasilnya 3. Dikurangi 5 dikurangi 3 itu 2, 4 turun, 3 kali berapa ada 24 kali 8, 24. Maka ini bisa ya, hasilnya adalah 18. Nah, berarti 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9, 54 dibagi 3 hasilnya adalah 18. Masih bisa disederhanakan lagi? Iya, bisa. Kita coba dibagi 9 ya. Nah, 9 bagi 9 1, per 18 bagi 9 2. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka bentuk paling sederhana dari 27 per 54 adalah 1 per 2. Nah, adik-adik, mudah ya. Jadi cara untuk
menyederhanakan pecahan menjadi bentuk paling sederhana adalah dengan cara dibagi dengan angka yang sama, penyebut dan pembilangnya. Jika salah satunya saja yang bisa dibagi oleh angka tertentu, oleh angka tersebut, maka kita harus membagi dengan angka yang lain, ya. Nah, jadi pembaginya harus sama. Jika penyebut dibagi 2, maka pembilang harus dibagi 2. Jika penyebut dibagi 3, maka pembilang harus dibagi 3. Seperti itu. Oke, sampai di sini materi mengubah pecahan menjadi bentuk paling sederhana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.